Bani Israel, Bani Ismail menyembah kepada Tuhan yang sama. Sedangkan Kristen itu disinggung oleh Tuhannya Yahudi di Ulangan 13, perintah membunuh orang Kristen apabila mereka mengajak orang-orang Israel menyembah ke dewa yang tidak dikenal. Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Al-Quran saya menyatakan bahwa ada perintah kepada Bani Israel untuk beribadah, sholat seperti yang dilakoni umat Islam. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 12. Kami menemukan data mereka, Bani Israel itu sudah diperintahkan melakukan prosesi ibadah seperti yang kami lakukan. Dan saya membaca di kitab Nehemia bagaimana Esra melakukan hal yang sama, seruan Allahu Akbar, Tuhan Maha Besar, lalu kemudian membaca, lalu mengatakan amin secara berjamaah, lalu kemudian mereka berlutut, lalu kemudian mereka bersujud. Ini ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Lalu Yesus mengatakan, engkau tidak akan menyembah Tuhan di gunung ini dan di Yerusalem lagi. Ada masa di mana kerajaan Tuhan akan diambil dan diberikan kepada bangsa yang menghasilkan buah kerajaan tersebut. Nah, bagaimana tanggapan saudara terkait dengan penjelasan saya bahwa ternyata ada perintah sholat kepada Bani Israel, dan mana perintah sholat itu kembali diperintahkan kepada kami umat Islam. Sedangkan Kristen ini tidak melakukan prosesi ibadah yang dilakukan oleh nabi-nabi Bani Israel yang mereka terima perintah itu dari Tuhannya. Silakan. Jadi sebenarnya gini, kalau berbicara soal Bani Israel, cuma nggak bisa masuk di situ soalnya beda zaman abad awal dan abad ke-7 itu beda jauhnya antara langit dan bumi mungkin ya. Tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Jadi arti seruan-seruan Allah Maha Besar di dalam GBI, kemarin saya baru dari Makassar kan. Saya dari Makassar. Jadi saya bikin ada gereja GBI di sana. Kami juga berseru di situ. Di situ temanya Yesus Kristus Allah yang Maha Besar. Jadi ada lagu yang setiap berlagu itu berseru. Makanya di dalam Mazmur 150 ayat 6, biarlah semua yang bernafas memuliakan nama Tuhan. Jadi arti berseru, arti memuliakan itu lewat puji-pujian semua. Bukan berbicara soal pada saat orang Israel, Bani Israel, orang Yahudi di dalam Ulangan 6 ayat 5 itu kan, ayat 4 ya. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Itu berbicara penyembahan orang Yahudi. Sama di dalam Kristen juga ada Katolik, itu ada liturgi-liturginya. Kalau dalam Protestan kan itu terbagi-bagi. Tapi ada di dalam kami Pentakosta itu ada fluid kayak orang. Nanti kalau cuma suka, nanti kalau saya ibadah, nanti saya live cuma masuk. Jadi ada kayak swing itu. Jadi penyembahan itu, memuliakan Tuhan itu lewat puji-pujian Allah yang Maha Besar. Artinya Tuhan yang selalu kami puji, kami tinggikan, kami agungkan. Itu berbicara soal penyembahan. Itu semua. Oke. Jadi tolong dipahami dulu penjelasan saya, Saudara Daniel. Saya mengatakan bahwa dalam Al-Quran saya, Tuhan pencipta langit dan bumi telah melakukan terlebih dahulu perintah kepada mereka Bani Israel, lain aqamtumus shalah. Jadi ada perintah kepada mereka Bani Israel untuk melakukan sholat. Dan yang saya sampaikan di sini kitab Daniel, kitabnya orang Yahudi. Bagaimana mereka melakukan prosesi sholat itu cerminan yang jelas terurai. Jadi saya ngambilnya dari Quran, mengurai apa yang dijelaskan Al-Quran ada di kitabnya orang Yahudi. Nabi Esra melakukan benar sholat itu ada gitu. Nah, artinya bahwa ketika kami umat Islam melakukan sholat, maka buah kerajaan yang Tuhan berikan kepada Bani Israel itu dihasilkan oleh bangsa Islam. Dalam hal ini bangsa dari Bani Ismail, di mana Bani Ismail lah yang kemudian menghasilkan buah kerajaan tersebut.
Sedangkan di Kristen, seperti apa yang Anda lakukan itu kan cuma menjiplak aja. Anda mengatakan Yesus Allah Maha Besar, itu kan cuma menjiplak di Islam aja itu. Tidak ada Bible menceritakan Yesus Maha Besar. Itu penipuan. Itu penipuan. Itu adalah cara kalian menipu orang. Sabar dulu. Selesai ini. Ya. Cara penipuan yang kalian lakukan, mencatut kemudian sebutan Allah ini dan menisbahkan kepada Yesus, Tuhan yang dilantik, Tuhannya Yahudi untuk orang jahat ini dengan label gelar Maha Besar. Itu penipuan, itu penyesatan. Anda tentu tidak bisa mempertanggungjawabkan ketika saya minta di mana dalilnya Yesus mengajarkan dirinya Maha Besar. Atau ada ungkapan dari penulis pengarang Bible yang mengatakan Yesus itu Maha Besar. Anda tidak akan pernah bisa menunjukkan itu. Jadi saya katakan itu hanya cara bagaimana bisa mengumpulkan pundi-pundi perpuluhan dan menyesatkan banyak orang. Silakan. Ya, ini Sumayan. Soal Yesus mau meninggikan namanya, itu yang paling pokok saya terima tadi. Pengakuan Thomas saja, Thomas itu memuliakan dia dengan mengatakan, Engkau adalah Tuhanku dan Allahku. Yohanes 20 ayat 4. Di mana itu? Jangan nipu. Yohanes itu tidak ada. 20. Coba tunjukkan dalilnya. Anda sudah melakukan penipuan. Ya, silakan. Ya, silakan. saya baca ya. Silakan. Ada konsekuensinya sebenarnya. Saya mau bertanya sebenarnya tadi. Silakan. Apa-apa. Saya buka dulu Anda sudah melakukan penipuan lagi nih. Ternyata bukan hanya di gereja penipuan itu. Iya. Oh begitu ya. Iya. Nah, saya silakan. Saya baca. Boleh. Silakan. Kalau sama saya santai aja cuma. Iya, saya sangat santai bang. Cuman telinga saya nggak bisa kalau ada kebohongan gitu. Iya. Nih. Di sini pada saat Yesus bangkit dari antara orang mati, dia datang kepada murid-muridnya. Di sini salah satu penyembahan, salah satu ucapan Thomas di sini ada semua para murid di sini. Kalau baca dari ayat bawah ya, tapi saya ambil endingnya aja ya. Maaf di sini noise ya, karena pinggir jalan soalnya. Jadi tapi nggak apa-apa lah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Di sini salah satu penyembahan Thomas kepada Yesus. Thomas memuliakan Yesus dengan memanggil Yesus, Engkau adalah Tuhanku dan Allahku. Di sini Yesus tidak menyangkal apa perkataan Thomas. Yesus bilang gini, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini biar mau dicek di teks originalnya pas sama. Jadi gini, pada saat ini kan penyembahan Thomas nih. Thomas mengakui Yesus nih. Nah, apa diartikan menyembah? Menyembah itu adalah sesuatu penyembahan. Penyembahan itu berbicara soal bagaimana kita untuk menyembah Dia. Jadi di dalam gereja itu di dalam gereja semua pasti memuliakan Dia lewat puji-pujian. Lewat puji-pujian kita menyembah Dia. Lewat satu ada kata kita di dalam gereja pun, karena gereja itu kan bukan berbicara sebenarnya gedung. Gereja itu adalah berbicara soal tubuh kita. Tubuh kita adalah tubuh Kristus atau disebut Kristen. Kristen adalah pengikut Yesus. Gereja itu hanya tempat untuk kita di mana beribadah. Tetapi ada pertanyaan saya gini Juma. Kata Juma tadi kan dari Bani Israel, ya kan? Dari Bani Israel, Allah sudah bersabda kepada mereka. Emang dari abad ke-1, abad ke-6, emang orang Israel kenal Allah SWT? Emang mereka kenal ya? Oke, baik. Ya, silakan. Oke. Jadi ketika Anda berbicara tentang hal tersebut, silakan Anda pelajari kitab Kejadian 17. Biar tak ajarin, kalau perlu DM saya biar ku ajarin. Jadi di situ pencipta langit dan bumi mengambil perjanjian kekal kepada Abraham, kepada anak-anaknya, kepada keturunannya secara turun-temurun. Apa yang dikatakan? Qulu amanna billahi wa ma unsila ilaina wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wal asbat.
Jadi Allah mengangkat perjanjian kekal, Allah mengangkat perjanjian kekal kepada Abraham dan keturunannya secara turun-temurun, bahwa dia Allah, dia Tuhan langit bumi, akan menjadi Tuhan mereka secara turun-temurun sebagai perjanjian yang kekal. Kristen, penganut ajaran politeisme, penyembah dewa-dewa Yunani, itu nggak bisa membatalkan perjanjian kekal tersebut. Bahwa Bani Israel, Bani Ismail menyembah kepada Tuhan yang sama. Itu dalil. Kejadian 17, nomor 6, nomor 7, dan seterusnya. Sedangkan Kristen, saya ajarin sama Anda ya, sedangkan Kristen itu disinggung oleh Tuhannya Yahudi di Ulangan 13, nomor 1 sampai nomor 13 dan seterusnya. Perintah membunuh orang Kristen apabila mereka mengajak orang-orang Israel menyembah kepada dewa yang tidak dikenal. Saya kasih lihat di dalam KPR 17 nomor 23, Paulus ketika ke Athena, Paulus berkata apa kepada orang Athena? Aku melihat kalian begitu ketat, begitu tekun menyembah kepada dewa-dewa yang kalian tidak kenal. Dan aku membaca sebuah tulisan di salah satu kuil, agnostos theos, dewa yang tidak kenal. Aku datang kepada kalian mengajarkan dewa yang kalian sembah selama ini yang kalian tidak kenal itu, yaitu Kristus. Jadi di dalam KPR 17 nomor 23, Paulus mengajarkan orang Athena bahwa dewa-dewa yang selama ini mereka kenal, yang mereka sembah, yang mereka tidak kenal, yang dikatakan dalam Ulangan 13 tadi, dewa yang kalian tidak kenal, bunuhlah mereka. Itulah dewa yang diajarkan Paulus kepada pengikutnya. Agnostos theos dalam nama Yesus. Makanya orang Yahudi dan orang Kristen kalau melihat orang Kristen itu diludahin mukanya. Karena orang Yahudi tahu kalau Kristen ini penyembah dewa Athena dalam nama Yesus. Gitu ya Bang ya. Nah sekarang ketika Anda bertanya kepada saya, apakah Bani Israel mereka tahu bahwa apa yang umat Islam sembah itu adalah sama dengan yang mereka sembah? Karena Nabi Ismail memiliki posisi di hati Bani Israel. Mereka paham Nabi Ismail itu adalah kakak tertua dari kakek mereka. Sedangkan Kristen, agama politeisme, Hellenisme Stoa, itu tidak memiliki tempat di tengah-tengah mereka. Kristen hanya bertumbuh di kota-kota penganut ajaran paganisme. Kristen tidak bisa bertumbuh di tanah kelahiran para nabi-nabi. Kenapa bisa begitu? Karena Kristen ini tidak menyembah kepada Tuhan yang sama. Kristen penyembah dewa Athena. Silakan Anda bantah KPR 17 nomor 23. Itu catatan saya buat Anda. Silakan. Buka KPR. Ya, buka KPR 17. Silakan. Ya, nanti saya buka. Tadi pada saat saya tanya Bani Israel mengenal Allah SWT dengan jelas, Summa bilang di dalam Kejadian 17. Cuma baca apa itu? Silakan Anda baca. 17 nih. Saya baca ya. Mau baca dari ayat berapa? Silakan dari data dari 6. Data nomor 6 ya. Oh iya. Ini saya buka teman-temannya. Saya tunjukkan di dalam Perjanjian Lama di teks originalnya. Semua tahu kan saya JO. Dari teks originalnya di situ sudah ada Yesus. Ya. Makanya saya bertanya, nanti saya buka ya, saya buka. Atau nanti habis ini saya bukakan, saya tunjukkan Juma bahwa nanti Juma buka. Baca dulu. Baca dulu Pak Pendeta, silakan. Ya. Kita lihat dulu di dalam Kejadian 17 katanya Juma. Iya. Orang Israel atau Bani Israel udah mengenal Allah SWT. Iya, silakan. Ini kita baca ya, nggak apa-apa. Silakan. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat jadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Di sini mana ada kata Allah SWT? Nah, apa-apa. Baca. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu. Keturunan turun temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu.
Oke. Apa perjanjian ini pakai kekalnya? kata Allah ini ya. Apa perjanjian kekalnya? Apa perjanjian kekalnya? Iya, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Oke. Ini kata Allah ini ya. Bukan kata Allahnya, bukan. Oh iya, yang mana? Bukan. Yang ayat 8. Itu perjanjiannya tadi. Itu perjanjiannya Oh ini tadi. dari perjanjiannya. Dengar, Perjanjiannya ini apa ini? Dengar Pak Pendeta, dengar. Iya, Di situ Tuhan langit dan bumi mengangkat perjanjian kepada Abraham bahwa dia akan menjadi sembahan Abraham, anak-anak Abraham dan keturunannya sebagai perjanjian kekal atau tidak? Iya, terus udah selesai. Semua paham nggak? Udah selesai. Udah selesai. Semua paham nggak yang saya tanya? Yang saya sudah tanya selesai. Tadi paham sudah selesai, Bang. Sudah selesai. Jadi saya tanya tadi. Tunggu. Saya selesai. Anda bertanya, nggak perlu. Anda bertanya, mana bukti kalau Tuhan yang disembah oleh bangsa Arab itu adalah Tuhan yang sama dengan yang disembah oleh bangsa Israel? Tadi perjanjian kekal, Abraham adalah orang tua dari Nabi Ismail. Abraham adalah orang tua dari Ishak. Bangsa Israel, bangsa Ismail itu adalah dua bangsa dari keturunan Abraham. Anda nggak bisa batalkan itu. Oke? Itu satu poin. Anda tolong tunjukkan di dalam PL bahwa Yesus akan menjadi Tuhannya Bani Israel dan Bani Romawi. Satu ya. Itu yang Anda harus tunjukkan pada saya ya. Kemudian ketika Tuhannya umat Islam disebut Maha Suci, Maha Tinggi, di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya, di situ diterangkan bahwa Tuhan yang mereka sembah juga adalah Maha Suci, Maha Tinggi. PR yang kedua buat Anda, tadi Anda membuat acara di Makassar untuk menipu orang-orang. Tolong tunjukkan kepada saya di mana dalilnya Yesus disebut Maha Suci, Maha Tinggi. Sembahan orang Kristen, sembahan orang Yahudi. Silakan. Di mana disebutkan Yesus adalah Tuhannya bangsa Israel dan bangsa Romawi in the gang. Tunjukkan di PL. Silakan. Maksudnya Bang Juma, saya tunjukkan di dalam PL. Yesus adalah Allah yang disebut Yod-He-Wawi itu ya. Dengar sebagaimana yang saya tunjukkan tadi, Kejadian 17 tadi itu, Allah mengangkat perjanjian kekal Tuhannya. Oke. Anda nggak akan terima. Ya, oke. Tuhannya langit dan bumi. Tuhannya langit dan bumi mengambil perjanjian kekal kepada Nabi Ibrahim bahwa dirinya akan menjadi sembahan Ibrahim, Abraham, anak-anaknya dan keturunannya sebagai sembahan. Nah, tolong tunjukkan pengakuan Tuhannya Abraham mengaku bahwa dia adalah Yesus yang akan menjadi Tuhannya orang Yahudi dan Tuhannya orang Kristen. Silakan. Tapi nggak apa-apa ya. Memang saya jangan dipotong dulu ya. Saya tunjukin. Silakan. Saya tunjukin dalilnya. Baik. Tapi walaupun saya tanya cuma banyak ambil ayat, tapi ya nggak apa-apa lah. Anda boleh belajar sama saya gratis kok. Itu perjanjian Yahudi punya, Pak Pendeta. Pak Pendeta, itu kitabnya Yahudi, Pak. Jangan mengatakan kami, karena itu kitabnya Yahudi. Itu bukan kitab Kristen. Ya, boleh? Enggak, supaya Anda tahu bahwa umat Islam tahu kalau kitab PL itu bukan kitabnya Kristen, Pak. Nanti saya itu kitabnya Yahudi. Ya. Nanti saya tunjukin narasinya perjanjian lama dari orang Kristen yang dari Yahudi memakai semua 31.171 ayat. Kalau sekarang itu orang Kristen dari Yahudi. Boleh Anda tunjukkan? Sebentar dulu. Cuma kan bertanya nih. Ya, udah. Anda akan semakin berat nanti. Tunjukkan aja dalilnya yang tadi. Ya, saya tunjukin dulu satu ayat ya. Keluaran 15 ayat 2. Kita baca dulu bahasa Indonesianya ya. Teman-teman di bawah bisa belajar ya. Nih. Silakan. Keluaran 15 ayat 2. Nih. Saya tunjukin dulu, baru saya tunjukin bahwa Tuhan Yesus itu adalah Dia
Tuhannya orang Israel yang mengeluarkan orang Israel dari perbudakan Mesir. Nanti saya tunjukin teman-teman di bawah yang orang Kristen bisa belajar. Nih, di dalam Keluaran 15 ayat 2 kita baca dulu ya. Nih, ini saya kasih LAI punya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Jadi Tuhan ini huruf besar, ini merujuk kepada Yod-He Waw-He atau Yahweh. Ya, Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku. Kupuji Dia. Ia Allah Bapakku. Kuluhurkan Dia. Kita cari tahu Dia ini siapa. Iya, kita buka teks originalnya ya. Kita lihat. Siapa Yod-He Waw-He yang disebut adalah Tuhan itu sendiri. Keluaran 15 ayat 2. Oke. Ini kita baca nih. Azi wezimrat ya wahi li sua se. Nih saya kasih li sua se eli wean wehu. Jangan ketawa dulu lah, cuma nanti nggak kedengaran orang di bawah ya. Tolong ya. Nanti nggak kedengaran orang di bawah, tolong ya semua ya. Abi Elohe. Jadi kita cari tahu ia ini siapa. Coba semua lihat nih. Ini siapa nih? Ya teman-teman bisa baca. Jadi yang disebut Se Yesua ini adalah, kalau bahasa Inggrisnya adalah of my father God. Of my father God yang disebut Abi Elohe. Dia adalah Yesus Kristus. Dalam bahasa Ibrani, nama Yesus itu disebut Yesua. Dalam bahasa Indonesia dia disebut Yesus, dari bahasa Yunani Lyseus. Jadi dia adalah of my father God. Ini dia nih. Terus saya buktikan kepada semua, ini perjanjian lama semua di dalam Keluaran 15. Jangan ketawa-ketawa dulu, saya mau jelaskan dulu ya. Boleh ya semua ya? Saya jelaskan dulu ya. Bisa cuma nggak? Kalau ketawa-ketawa gini ketutup, karena saya nggak pakai soundcard soalnya. Udah. Gantian Pak Pendeta. Ush, jijik kali aku dengarnya. Jijik bener. Memuntah, di bawah tempat muntah. Benar-benar lah pendeta ini. Kan cuma bertanya nih. Saya baru baca. Ngeri kali Kristen ini, ngeri kali. Diam dulu, tak ajarin Pak Pendeta, tak ajarin. Biar Anda itu jangan menjadi penipu ulung dengan mencocok-cocokkan kemudian kata Yosua itu ke dalam nama Yesus. Kalau di Mute gimana sih? Gantian. Anda sudah melakukan penipuan. Saya belum menjelaskan loh, Juma. Enggak perlu Anda jelaskan. Enggak perlu Anda jelaskan. Saya mengerti ketika Anda mengatakan bahwa Tuhan Elohim itu kekuatanku dan mazmurku dan menjadi keselamatanku. Lantas Anda mengambil kata keselamatanku itu dengan Yosua, menjadi Yosua begitu. Menjadi Yosua gitu. Siapa yang menjadi Yosua, Pak? Jangan Anda cocokologi. Mentang-mentang ada nama Yosua, larinya ke Yesus. Kata Yesus. Jangan dulu potong-potong. Tunggu. Saya tahu visi misi Juma. Ketika Anda menggunakan kalimat kata dari Keluaran 15 nomor 2 ada kata Yosua, lantas Anda mengatakan itu Yesus, padahal konteksnya tidak merujuk kepada oknum. Itu tidak merujuk kepada oknum. Itu merujuk kepada bagaimana orang yang ada di dalam kitab tersebut, Nabi Musa tadi itu menjelaskan bahwa Elohim itu adalah keselamatannya. Masa Yosua dikatakan di situ Yesus? Jangan melakukan penipuan, Pak. Jangan melakukan penipuan. Jangan. Itu tidak merujuk kepada oknum ketiga di situ. Itu tidak merujuk kepada oknum ketiga, tidak merujuk kepada Yesus di situ, Pak. Itu berbicara mengenai keselamatan. Saya bukan tiga pribadi, saya nggak memahami tiga pribadi cuma. Saya tahu, ya. Tapi Anda ada tiga oknum. Anda menyeret
Anda menyeret Yesus Tidak, masuk ke situ? Kecuali Kenapa Anda saya menyeret tidak Yesus masuk ke membaca situ? teks. Sebentar ya, boleh ya, tenangkan diri. Melakukan penipuan. Ya, tenangkan dirimu Juma. Jadi gini. Enggak. Kenapa Anda menyeret? Kenapa Anda menyeret Yesus ke situ? Cuma saya hormati, ini kan roommu. Jadi kamu bisa kick saya. Kamu bisa mute saya. Kenapa Anda menyeret Yesus ke situ? Boleh tenang dulu, boleh nggak? Iya enggak. Saya tanya, kenapa Anda menyeret hanya gara-gara kata Yosua? Hanya gara-gara kata nama bahasa Ibraninya Yesus ini, sebentar. Nama bahasa Ibraninya Yesus ini yang disebut dia Yesua atau Yehosua. Yehosua itu artinya Yod-He-Wawe, keselamatan, atau Yod-He-Wawe, menyelamatkan. Itu nama Yehosua. Di dalam perjanjian lama itu ada dua bahasa Ibrani dan bahasa Aramaik. Nah, di dalam kitab Daniel dan kitab Esra nanti saya tunjukin nama Yesua itu atau Yesu, itu saya tunjukin. Tapi cuma ini sabar dulu lah. Bisa kan? Anda mencoba untuk melakukan penipuan hanya gara-gara ada kata Yesua di situ. Anda melarikan ke Yesus anak Maria. Ya Allah. Saya jelaskan dulu. Cuma yang datang. Bisa nggak cuma benar lah Bang ini melakukan penipuan. Kalau Anda berbicara mengenai Yesua, keselamatan, itu juga bisa merujuk pada shalom, keselamatan, bukan merujuk pada oknum manusia itu Pak Pendeta. La haula wala quwata illa billah, manusia satu. Saya jelaskan sebentar. Tapi kenapa di mute, ditutup off cam? Nanti kalau off cam lebih enak sebenarnya, saya nggak open cam. Bukan. Maksud saya gini loh Bang. Kenapa Anda memasukkan kemudian? Sebentar Juma yang terhormat, sebentar ya. Tadi kan saya kalau bertanya sama Juma, saya nggak ngejar itu. Saya tadi tanya tuh, di mana orang Israel mengenal Allah SWT. Nabi Musa, Daud, siapapun tidak pernah mengenal Allah SWT. Saat saya kenal Juma kasih Kejadian 17, tapi saya nggak kejar. Saya iakan aja gitu loh. Karena sebenarnya Anda tahu. Sebenarnya Anda tahu bahwa sembahan Bani Ismail itu sama dengan sembahan Bani Ishak. Anda tahu itu. Anda tahu. Begini nggak enak dong. Tidak ada hubungannya, sekali lagi Bang. Tidak ada hubungannya Keluaran 15 dengan data nomor 2 dengan Yesus sembahan Anda itu nggak ada hubungannya. Ya udah, cuma saya tunjukkan. Orang Israel mengenal Allah SWT tertulis dengan jelas di mana sih? Mana? Kalau Anda menyebutkan kata Allah Subhanahu wa taala, silakan Anda tunjukkan kepada saya kitab yang diterima oleh Nabi Musa. Jangan terjemahan. Ada. Nah, silakan Anda tunjukkan. Iya. Silakan Anda tunjukkan. Saya akan tunjukin itu. Silakan. Saya akan tunjukin. Tapi Juma yang jawab dulu, karena Juma yang selalu mengklaim bahwa Bani Israel, Musa, Daud itu adalah Islam. Dalil tadi saya sudah tunjukkan sama Anda. Kejadian 17. Siapa ente yang ingin membatalkan? Mute dulu lah. Mana ada Kejadian 17 ada Allah SWT. Dengar. Di Kejadian 17 tadi, di situ memang tidak menyebut nama Allah. Saya akui itu, Bos. Iya, sedangkan mana? Saya mau cari di mana? Di situ Tuhan yang mereka sebut Yod-He-Vav-He mengambil perjanjian kekal. Perjanjian kekal, ngerti kekal? Ngerti? Di mana ada kata Allah SWT? Tunggu, saya tanya dulu. Anda ngerti perjanjian kekal? Iya, saya mengerti juga. Saya ngerti. Saya ngerti. Mau ikut maksud dari rencanamu. Tapi yang saya tanya, di situ yang mengangkat perjanjian kekal Tuhan atau manusia? Tuhan atau manusia? Jangan di-mute. Tuhan atau manusia? Tuhan. Apa kata Tuhan di situ? Moderatormu. Jangan mute lah. Nanti saya blokir dia. Apa kata Tuhan di situ? Apa? Tuhan yang mengambil perjanjian kekal. Aku akan menjadi Tuhanmu. Betul? Oke. Tuhan anak-anakmu, termasuk Tuhannya Ismail enggak? Terus? Turun-temurun.
Ya, terus bahwa Tuhan yang ada pada zaman itu mengambil perjanjian, mengangkat perjanjian kekal akan menjadi sembahan Bani Ismail dan Bani Ishak. Betul? ya. Ya Terus? sudah. Baru di mana dari abad pertama sampai abad ke-6 bangsa Israel mengenal Allah Subhanahu wa taala? Di mana dalilnya? Mana dalilnya? Ketika tidak Anda temukan ada nama Allah di dalam Berarti Allah bahasa, Subhanahu wa taala itu dari abad pertama sampai abad ke-6 nggak ada gitu? Halu. lucu orang ini. Al-Quran menjelaskan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para nabi, termasuk kepada Nabi Ibrahim dan keturunannya. Itu terekam di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 130 dan seterusnya sampai 134. Bagaimana di sana Abraham mengajarkan keturunannya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya sekarang ini adalah tidak ditemukannya adanya kitabnya Nabi Musa. Itu yang pertama. Cuma sabar dulu. Cuma yang pertama. Sebentar aja. Yang saya tanya bukan Quranmu, saya nggak pusing Quranmu mau berkata apa, saya nggak pusing. Saya toleransi dengan Quranmu, saya nggak pusing itu. Sekarang itu imanmu. apa? Itu sekarang imanmu. Anda bertanya yang di dalam kitabnya Yahudi. Sebentar. Di dalam pemahaman di dalam orang Yahudi pada saat itu orang Aramai, orang siapapun mereka yang sebelum Allah SWT itu ada abad ke-7, mereka dari mana mengenal Allah SWT gitu loh. Baik. Kalau kalian mengambil Musa, Daud itu adalah nabi Allah SWT, sedangkan mereka mengenal. Coba kamu kasih paham Daniel ini. Coba silakan. Sekarang tadi Tuhan Anda sudah akuikan mengambil perjanjian kekal, bukan? Termasuk kepada Ismail dan keturunannya, bukan? Betul? Ya, itu Anda mau adalah Yud He Waw di dalam Keluaran 3 ayat 15. Bukan Allah Subhanahu wa taala, Juma. Subhanahu wa taala itu artinya apa? Itu kan nama Allah kalian, kan Allah. Ya, sekarang saya tanya SWT, Subhanahu wa taala itu artinya apa? Gelar. Artinya apa SWT itu? Bagi sang nama kalian punya Tuhan. Iya, itu artinya apa? Subhanahu wa taala artinya apa? Ya udah, itu kalian punya. Saya nggak campurin situ. Saya nggak campurin. Saya tanya. Dengarkan. Yang saya nggak pusing dengan Quran kalian. Saya toleransi dengan Quran kalian. Dengarkan. Itu pemahamanmu, silakan. Tapi yang saya tanya. Dengarkan. Sebentar. Yang saya tanya, di mana orang Israel mengenal Allah itu? Gitu. Dengarkan. Silakan. Ya, orang Israel mengenal Tuhan yang datang kepada Nabi Ibrahim. Satu. Yang kedua, Bani Israel mengajarkan bahwa Tuhannya memerintahkan mereka kurban hewan. Dua. Bani Israel mengenal Tuhan mereka mengajarkan sunat kulub. Bani Israel mengajarkan Tuhan mereka cuma satu. Bani Israel mengajarkan Tuhan mereka mewahyukan Torah kepada Nabi Musa. Bani Israel mengenal Tuhan yang mereka sembah dengan sebutan Maha Suci, Maha Tinggi. Nah, di dalam Yesaya 5:16, Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang Maha Suci, Subhana wa ta'ala, dan Tuhan yang Maha Tinggi. Gelar Tuhan mereka adalah SWT. Paham di situ? Hanya ada satu Tuhan yang bergelar SWT itu, yaitu yang disembah oleh umat Islam dan yang disembah oleh bangsa Yahudi. Sedangkan yang Anda sembah adalah Tuhan yang terkutuk di atas pohon, bukan Tuhan yang Maha Suci, bukan yang Maha Tinggi. Sekarang Anda bertanya, sabar dulu. Sekarang Anda bertanya, di mana di dalam kitabnya Yahudi Tuhan mereka disebut Allah Subhanahu wa ta'ala? Saya katakan kepada saudara, kalau Anda bisa menunjukkan kitabnya Nabi Musa kepada saya akan tunjukkan bagaimana mereka mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah Khalik yang Maha Suci, Maha Tinggi. Silakan.
Saya bilang ya, cuma mau membohongi jangan bohongi saya ya. Mana Jadi kitabnya membohongi Nabi Musa? Umat-umat di bawah pun akan terbohongi oleh Juma. Mana Musa kitabnya Nabi Musa? bertemu dengan sebentar saya kasih tahu. Kitabnya Musa mana? bertemu dengan Tuhan yang benar yang bernama Yod-He-Waw-He. Dia memperkenalkan Mana dirinya kitabnya di dalam mana? Keluaran sebentar. Kitabnya mana? Ini saya Anda lagi- cuma ini membaca saya di lagi kitab jawab. terjemahan. Ini saya Anda lagi. cuma membaca Iya, kitab Oh, ada teks Spanyol. originalnya, saya bisa buka. Silakan tunjukkan, silakan. Saya bisa buka nih, saya bisa buka. Silakan Oke. tunjukkan. Ingat ya, Ya, kitabnya saya Nabi buka Musa ya. ya, kitabnya Nabi Musa. Silakan. Ya. Tapi cuma banyak. Tapi lucu banget loh cuma ini. Keluaran 3 ayat 15. Kalau kepada Abraham itu di dalam Kejadian 18 ayat 2 sampai Saya 8. tidak butuh kitab terjemahan Bukan buatan Allah. Belanda. Saya tunggu kitabnya Nabi Musa alaihi salam yang diterangkan oleh kitabku. Iya. Silakan. Iya, saya bacakan ya. Ini pada saat bukan Silakan. yang dibilang Allah ya, tapi yang dia Silakan. memperkenalkan dirinya itu adalah Yod-He-Waw-He. Ini semua. Silakan. Ini semua. Ya, Apa ini itu? dalam Kejadian. Saya minta kitabnya Nabi Musa. Keluaran. Oh, Iya, mama. kalau kamu suruh buka di sini, saya harus berangkat dong ke sana. Saya minta kitabnya Nabi Musa, Pak Pendeta. Aduh. Saya minta kitabnya Nabi Musa karena kitab saya itu rujukannya kepada Taurat Nabi Musa. Berarti tunggulah Bos Agi. Jumat nanti saya berangkat dulu, saya pergi ambil otografnya ya. Saya tunggu kitabnya Nabi Musa, Bapak, karena Al-Quran saya menceritakan Begitu ya? tentang Nabi Musa ya. Coba saya lihat Quran di dalam kamu punya yang mana sih? Quran yang dulu punya Sudah, mana? nggak usah nangis. Anda mengatakan kepada saya bahwa di dalam kitabnya Nabi Musa, kitabnya orang Yahudi, tidak ada nama Allah Subhanahu Wa Taala kan? Tadi saya sudah mau menunjukkan. tunjukin Sabar. loh ini. Sabar. Oh, Anda iya. tunjukkan apa itu? Itu kitabnya Nabi Musa. Gini, Itu kita gini Nabi supaya Musa. kamu kalau berdebat cara-cara begini, kalau debat cara ini, itu nggak debat bisa. kayak anak kecil. Nggak bisa Anda mengatakan seperti itu. Kamu nggak Kenapa? bisa menipu saya. Nggak gitu nggak bisa. Anda juga nggak Oke. bisa menipu saya dengan Sekarang barang saya kasih rongsokan. kamu ngomong dulu. Saya kasih Oke. kamu ngomong, tapi beri saya waktu ngomong ya. Oke, baik. Beri saya baik. waktu ngomong ya. Baik. Oke, silakan. Oke. Dengarkan saya. Kami umat Islam tidak mengklaim sembahan Bani Israel berdasarkan kitab yang dibawa oleh Anda. Kami berdasarkan Al-Quran kami dong. Al-Quran kami merujuk kepada kitab-kitab terdahulu, yaitu kitab yang datang kepada Nabi Musa. Bukan kitab Anda yang Anda dapat dari penjajah Belanda, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bukan itu. Yang kami ceritakan di dalam Al-Quran itu, yang diceritakan dalam Al-Quran itu adalah apa yang ada di dalam kitabnya Nabi Musa. Bagaimana kitabnya Nabi Musa? Mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu Anda mencari di mana di kitabnya Bani Israel itu ada kitabnya, ada sebutan Allah. Anda mengatakan hal itu melalui buku-buku yang datang dari barat. Kalau Anda menuntut itu, harusnya Anda menunjukkan apa yang ada di dalam kitabnya Nabi Musa. Contoh, dikatakan dalam Al-Quran, wa wasabiha Ibrahima banihi wa Yaqub ya bani innallaha astafa. Sesungguhnya Allah. Jadi Nabi Ibrahim memesan kepada keturunannya, termasuk Nabi Yakub memesan kepada keturunannya berdasarkan Al-Quran, bahwa di dalam pengajaran mereka mengajarkan sesungguhnya Allah telah memilih jalan ini untukmu, agama ini untukmu. Nah, sekarang coba Anda tunjukkan kepada saya. Kitab yang diklaim Al-Quran ini adalah pengajaran Nabi Yakub yang diceritakan oleh Nabi Musa di dalam kitab Torah. Yang diklaim Al-Quran itu kitab Taurat, Pak. Bukan kitab terjemahan. Ini kenapa kayak boti ya? Jangan-jangan boti ya bang ini? Boti ya bang ya? Udah. Abang boti ya?
Kok kayak Saya boti lucu, apa? dengarnya lucu, tapi nggak enak kan saya ketawa. Enggak, Lepas itu mendingan dalam dulu, ilmu nggak enak psikolog, kan? dalam ilmu psikolog, saya temukan Anda kayak Nggak boti, usah serius. psikolog. Biasanya lucu, yang tapi mau ketawa nggak enak kan mau ketawa. Jadi saya yang sebut aja gitu. biasanya yang begini tuh Oh boti. gitu ya. Oh. Ya. Daripada saya pakai masker kan nggak enak kan. Enggak, Jadi bukan saya kan. mendingan ketawa Saya satu jujur. mulut. Saya jujur, biasanya yang gini-gini itu Oh gitu boti. ya. Oh iya. Gak apa-apa. Cuma Jadi saya ulang lagi. Masalah. Saya ulang lagi Oh, Pak sudah belum Pendeta. selesai. Belum. Oh iya, silakan. Dengarkan. Jadi yang disebutkan Al-Quran itu adalah kitab yang datang kepada Nabi Musa. Bukan kitab yang datang melalui tangan penjajah atau bangsa yang dikecam oleh Nabi Musa itu sendiri. Lalu Anda mencari klarifikasi kebenaran Al-Quran melalui kitab yang Anda pegang hari ini. Ya tentu nggak ada. Lalu saya minta kepada saudara, mana pembuktian Tuhan mengangkat perjanjian kekal bahwa Yesus akan menjadi Tuhan Bani Israel dan Bani Romawi dan seterusnya. Anda menunjukkan kitab yang sangat memalukan. Anda tahu keselamatan itu terjemahan dalam bahasa Ibrani menjadi Yosua. Kalau Anda merujuk kepada Yosua, ada lebih dulu yang menggunakan nama itu. Asisten Nabi Musa, Yosua bin Nun. Yesua dengan Yesua keselamatan itu sama tulisannya, Pak. Sama tulisannya, nggak ada bedanya. Boti. Pendeta Boti, pendeta Boti. Orang menjelaskan kok begitu amat sih akhlaknya. Nggak kaget kan saya, Pak. Untungnya saya ini bukan jantungan. Kalau saya jantungan udah copot jantung saya. Ya sudah, giliran saudara. Ya, Giliran tante tunjukkan kepada saya di mana Tuhannya Yahudi mengangkat perjanjian. Moderatormu suka minum. Enggak, soalnya mengganggu pandangan. Ada bentukan laki-laki tapi gitu ya. Nggak apa-apa. Apalagi kan itu, toko agama. Kok toko agama gitu? Gimana jemaatnya gitu? Sekarang Anda tunjukkan kepada saya di mana di kitabnya orang Yahudi mengatakan bahwa Tuhannya Yahudi mengangkat perjanjian. Saya udah dengar semua, bahwa Yesus anak Maria, ingat yang Anda tunjukkan Kejadian 15 nomor 2 itu bukan Tuhan yang berbicara di situ, tapi Nabi Musa. Sebagaimana Kejadian 17, di situ Tuhan yang berbicara. Gitu. Kapan selesainya? Oke, silakan. Iya, jadi cuma ini kan dari tadi saya tanya, tapi susahnya dijawab. Tapi kayak kalau Alkitab cuma lebih pintar dari kami ya. Kayak saya yang punya rumah nih, ada kulkas, ada tempat duduk, di tempat tidur. Tunjukkan aja. Kayak tahu semua ya. Tunjukkan aja. Tunjukkan aja di mana di kitabnya Yahudi yang masih Anda pegang. Saya minta tunjukkan, Pak. Tunjukkan, jangan kayak tante membahas yang aneh-aneh aja. Anda tunjukkan kepada saya di mana dalilnya di dalam kitabnya Yahudi yang masih ada terekam terjemahannya. Kalau Tuhannya Yahudi yang mengangkat perjanjian kekal bahwa Yesus akan menjadi Tuhan Abraham dan keturunan Abraham. Silakan. Tapi jangan motong lah kalau saya ngomong sebentar aja ya. Jangan celoteh kayak ibu-ibu daster. Tunjuk dalil. Tunjuk dalilnya dong. Maksudnya cuma diam dulu. Silakan. Cuma ngomong saya mute, saya dengerin, saya jadi anak yang manis, duduk dengar. Saat guru mau ngomong Anda tunjukkan di mana tertulis di kitabnya Yahudi yang menurut Anda kitabnya Yahudi bahwa Tuhannya Yahudi mengangkat perjanjian kekal bahwa Yesus akan menjadi sembahan Abraham dan keturunannya. Silakan. Ya jadi gini cuma makanya saya bilang pada saat kami bertanya kamu nggak bakalan bisa jawab karena apa? Saya sudah asumsimu tadi sudah jawab. Saya sudah jawab. Iya. Sebentar lah, saya ngomong dulu.
Nah, sekarang Kalau Juma tugas ditahu, Anda menjawab Juma ini kan di dibilang mana, apologet di senior. mana, dengar, Kenapa di mana, apologet senior kayak gini? di kayak mana Mama nih? Tuhannya Takut Yahudi, untuk kebenaran dibaca nih. di mana Takut Tuhannya untuk Yahudi kebenaran diungkapkan. mengangkat perjanjian kekal, Iya, ini Yesus saya mau akan menjadi jawab, Juma. Tuhan. Oke, silakan. Saya mau jawab, bisa diam dulu. Tolong tahan Ya, dulu. silakan Anda emosional tunjukkan. ibu-ibumu. Tunjukkan, Takut semua silakan. emosional. Tunjukkan mana. Pada saat saya membawa, kalau saya mau tunjukin kitab dari sini, Juma nggak terima. Katanya ini udah di orang Belanda. Dari HP pun tunjukin teks original, Juma bilang nggak boleh. Jadi Bukan saya nggak harus ambil boleh, autografnya Bapak. sebentar. Bukan lah nggak dulu, boleh, Juma. Bapak. Dalil Ya, cuma kejadian 15 nomor 2 itu coba bukan bisa nggak, perjanjian Juma? kekal. Juma, coba Juma diam dulu. Jangan tunjukin karakter emak-emakmu. Kejadian 15 yang Anda bawa itu bukan perjanjian kekal. Iya, ini saya mau jelaskan. Coba Juma diam dulu. Karakter tante-tantemu diam dulu lah. Bagaimana saya mau Itu ngomong? bukan Baru perjanjian ngomong dua kekal kata. itu. Itu bukan perjanjian Baru ngomong kekal. dua kata. Iya, baru ngomong dua kata. Silakan. Kamu potong. Ya udah, Iya kan? silakan. Kasih kesempatan lah. Tadi kamu silakan. ngomong, saya jadi murid. Sekarang guru mau ngomong. kok jadi Ya, murid. silakan. Oke? Silakan. Oke. Jadi gini, saya tadi ada bertanya sama Suma. Kalian ada itu abad di-7. Abad 7 baru ada kalian ini ya. Kalian ini baru apa yang mengklaim diri kalian itu adalah agama Mana yang benar. jawabanmu? Yang nanti saya jawab Juma. Jawab dulu perjanjian saya ngomong kekal. soal kebenaran nih? Perjanjian kekalnya saya minta. Di mana Tuhannya Yahudi mengangkat perjanjian Ya, kekal Tuhan Yesus. kalau Yesus akan menjadi Tuhan Abraham keturunannya secara turun-temurun. Dalil. Kalau saya nggak bisa ngomong, saya izin pamit. Tapi kalau saya bisa ngomong, Saya minta dalil. Oke. Iya, Bukan. saya tunjukin dalil. Ini Silakan. saya mau bernarasi dulu. Dalil Kenapa? dulu. Karena Dalil ini, dulu. Saya Dalil dulu bernarasi dong. karena saya tidak Dalil ada dulu. puas di dalam narasi kamu tadi menjawab Dalil pertanyaan dulu. saya. Dalil dulu. Tapi Kasih saat dalil kamu dulu. Kasih dulu pada saat dalil. kau bertanya, saya jawab Dalil dong. dengan ayat. Pada saat saya menjawab Dalil. dengan ayat, kamu potong. Dalil. Gimana sih? Dalil. Cuma, atau takut untuk kebenaran diungkapkan? Gimana coba? Saya minta dalil, Pak. Iya, saya mau tunjukin dalil, tapi cuma diam dulu bisa nggak? Dalil dulu, baru Anda bernarasi. Iya, tapi bisa diam nggak? Jadi dulu. Iya, saya diam. Ingat ya, Atau saya kasih keju. Saya kebetulan sedang makan keju. tadi saya menunjukkan data kejadian 17:6 nomor 7. Kejadian 17 nomor 6 sampai 7. Sekarang Anda tunjukkan dalil di mana Tuhannya Yahudi mengangkat perjanjian kekal bahwasanya Yesus akan menjadi Tuhan Abraham anak-anaknya sampai turun-temurun. Silakan, saya diam. Oke, saya kasih lah ya. Saya kasih ya. Gak apa-apa lah ya. Tapi jangan potong dulu ya. Jangan potong. Jadi Tuhan ini, Tuhan yang disembah bangsa Israel. Tapi saat saya mau masuk narasi jangan potong ya. Jadi ya, saya kasih Dalilnya dalil dulu. Iya, saya silakan. kasih dalil. Jadi saya mau jelaskan dulu, Tuhannya bangsa Israel, perjanjiannya untuk kedatangan Yesus Kristus yang disebut Yehosua atau Yesua itu akan datang ke dunia. Yang lahir siapa? Dari rahim Maria. Saya tunjukin dalilnya ya. Siapa di dalam perjanjian lama? Nih, soalnya buka teks original dia pasti motong soalnya. Nih, di dalam kitab Yesaya, bisa buka Yesaya nggak? Bisa saya buka kitab Yesaya? Bisa ya? Silakan. Oh, iya. Anda bebas. Oke. Silakan. Nih, teman-teman, saya buka ya. Di dalam kitab Yesaya, di dalam kitab Yesaya 63 ayat 8 dan 9. Saya buka dalilnya. Cuma bisa cek juga, langsung cek di teks original lagi bisa. Silakan. Ya oke ya. Nih, Yesaya 63 ayat 8. Bukankah ia berfirman, siapa dia ini? Bukankah ia berfirman, sungguh mereka umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Maka ia yang berfirman ini, ia menjadi juru selamat mereka. Ayat 8, ayat 9. Ayat 9.
dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasih-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka. Ada poinnya semua. Di ayat 8, ayat 9. Ia ini yang disebut Yod-Heh-Waw-He, Dia sendiri yang akan menjadi juru selamat. Ia sendiri yang akan menjadi apa? Dia sendiri yang menyelamatkan dan Dia sendiri yang menebus. Inilah janji yang telah dikatakan oleh Kejadian 3 ayat 15. Ini saya buka dalam perjanjian lama semua nih Juma dulu ya. Tapi Juma jangan potong. Tetapi kedatangan Dia yang telah dinubuatkan di seluruh firman Tuhan. Siapa Dia ini? Nah ini dia. Di dalam Yesaya. Ini perjanjian lama semua dulu ini. Yesaya 43 soalnya saya mau buka di nanti kecil soalnya. Dari ayat 10 dulu. Dari Alkitab. Ini, kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Yod-Heh-Waw-He atau firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih. Ini adalah Yohanes. Supaya kamu tahu dan percaya kepadaku. Dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk. Bukan Allah ya, tapi Allah dibentuk. Dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan. Akulah Tuhan. Dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Jadi siapa Dia ini? Kalau buka di teksnya bahasa apa di sini? Coba ya. Yasa dan Yesua lagi. Ayat 10. Sebentar ya. Kamu adalah saksi-saksiku firman Yahweh dan hambaku yang telah aku pilih, supaya kamu dapat mengetahui dan percaya kepadaku dan memahami bahwa akulah Dia. Di hadapanku tidak ada ilah yang telah dibentuk, dan di belakangku pun tidak akan ada. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain aku. Jadi Dia sendiri yang hadir. Inilah perjanjian yang telah dijanjikan, yang semua baca juga tadi di dalam Kejadian 17 itu. Karena itulah di dalam, sebelum baca Kejadian 17 sebenarnya Juma bisa baca di Kejadian. Ini saya ajarin, makanya jadi murid dulu. Kejadian 3 ayat 15. Supaya Dia hadir nih. Dan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan wanita ini, dan antara keturunanmu dengan keturunannya. Dia akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini perjanjian akan kedatangannya. Siapa Dia tadi? Itulah yang disebut juru selamat. Makanya yang hadir itu kalau di perjanjian baru ini Lukas 2 ayat 11. Ini Juma nih. Nih saya kasih dulu ya. Nih. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Yang di dalam perjanjian lama dikatakan semuanya adalah juru selamat, yaitu Kristus. Kristus itu yang diartikan diurapi. Siapa yang diurapi? Yaitu Tuhan di kota Daud. Jadi yang hadir, yang datang adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang disembah bangsa Israel. Tuhan yang selalu dinanti-nantikan. Di dalam Maleakhi pun, itu Maleakhi 3 ayat 1. Nanti Juma bisa belajar di situ. Tetapi Juma, yang saya tanya itu Tuhan yang benar. Perjanjiannya datang ke dunia. Yang saya tanya kepada Juma, dari abad ke-1 sampai abad ke-6, Allah SWT itu kemana? Orang Israel nggak kenal. Itu yang saya tanya. Di mana di dalam kitab-kitab sebelum Quran ada menjelaskan bahwa Allah SWT itu ada? Itu yang saya tanya. Silakan Juma jawab ya. Oke, itu aja Juma. Jangan bengong Juma. Silakan Juma, silakan. Astaga.
Mana? Mana dalilnya? Itu Mana? dibuka semua tadi. Oh, Juma lagi tidur. Apa itu dalil Lagi tidur. apa? Dalil Lagi apa di tidur. situ yang saya tanya? Tuhan mengangkat perjanjian kekal kepada Iya. Abraham, keturunannya secara turun-temurun bahwa Yesus akan menjadi Tuhan mereka. Mana dalilnya mana? Berarti Juma ini tidur ya. Saya bacakan gantian. lagi. Oh, Gantian. Ya, Gantian. silakan. Anda hanya mengambil terjemahan dari kata juru selamat yang adalah Yasa atau Yosua itu, bukan? Iya kan? Jujur kau akui, pendeta pendusta. Kamu hanya mengambil terjemahan. Iya. Kamu hanya mengambil kata juru selamat atau selamat itu dengan kata Yasa atau Yosua, bukan? Dalam bahasa Ibrani. Saya bertanya, saya mau jawab. Ya, saya bertanya. Betul? Ya, saya jawab ya. Jadi silakan. dinamakan itu, makanya di dalam perjanjian baru Yesus itu disebut Allah Immanuel. Atau dia sendiri yang menyertai umatnya. Saya udah kasih tadi, perjanjian kudus itu terjadi sebelum kejadian 17. Tadi Anda mengambil ini. Saya melihat Anda mengambil. Sabar, gantian. Anda nggak bisa menjawab. Nggak ada jawaban. Itu saya jawab. Makanya cuma jangan ambil di kejadian 17. Kejadian 17 itu setelah ada kejadian 3 ayat 15, itulah perjanjian yang lurus. Perjanjian akan buatan. Sabar. Ya. Anda saya hormati tadi. Saya menunggu data di mana data narasi yang Anda bangun. Ternyata Anda menunjukkan sesuatu yang tidak baik di sini. Ketika saya minta datanya, di mana Tuhan yang datang kepada Abraham mengatakan bahwa Yesus sembahan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi menjadi Tuhannya untuk orang-orang jahat itu adalah Tuhan Abraham, anak-anaknya, keturunannya secara turun-temurun. Sebagaimana tadi saya sudah menunjukkan bahwa Tuhan mengangkat perjanjian kekal untuk menjadi sembahan Abraham dan keturunannya sebagai perjanjian kekal. Anda tidak bisa membatalkan itu. Catat itu. Meskipun itu hanya Anda tunjukkan terjemahan dari kitab-kitab yang entah dari mana Anda dapat. Sabar dulu. Sabar. Saya tunjukkan kepada saudara. Sedangkan ketika saya minta datanya, Anda hanya mengambil dan mengais-ngais kata juru selamat. Ini tak kasih contoh ya. Ketika Anda mengambil Yesaya 63 nomor 9. Apa yang dikatakan di sana? Bukan duta, bukan utusan. Kutanya dulu sama Anda. Apakah Yesus itu utusan atau bukan? Jawab. Katakan bukan duta, utusan berarti dia sendiri yang hadir. Saya ulang dulu. Makanya saya ulang kasih tadi di kejadian Dengar. Jawab aja. 43. Jawab aja. Jawab aja dulu. Jawab. Pada saat, jawab. Kalau kamu ditanya, kamu nggak bisa jawab. Singkat. Apakah Yesus itu utusan? Saya bertanya dari tadi, ada nggak yang kau jawab? Coba kau tanya. Saya sudah menjawab semua pertanyaan. Sekarang saya tanya, apakah Yesus itu utusan? Jawab dulu. Apakah Yesus itu utusan? Pernah tunjukin? Saya tanya sama penonton yang orang Kristen, ada nggak cuma tunjukin dalil Kejadian aja? Kejadian 7 nomor lama, Kejadian 17. Jawab. Apakah Yesus itu utusan? Mana ada? Apakah Yesus itu utusan? Apakah Yesus itu utusan? Ini kita bahas Taurat perjanjian lama. Saya ulang pertanyaan saya. Berbicara perjanjian baru. Saya itu sudah jawab pembuatan. Saya jawab tadi pertanyaan Anda, sekarang Anda keliru. Saya bertanya, ketika Anda ingin menipu dengan Yesaya 63 nomor 9, bukan duta, bukan utusan, tapi aku sendirilah. Bukan duta, bukan utusan, tapi aku sendirilah yang akan menyelamatkan mereka. Perjanjian baru itu sudah pembuatan terjadi. Cuma harus paham dan mengetahui. Saya bertanya kepada Anda, tolong dijawab. Apakah Yesus itu utusan? Iya, cuma harus paham. Ini apakah Yesus utusan?
Saya belum mau jawab di situ. Itu sudah mau melebar. Apakah Yesus utusan? Sudah mau melebar. Saya nggak mau jawab. Saya tahu. Apakah Yesus utusan? Saya belum berbicara situ. Apakah Yesus utusan? Bisa diskusi nggak sih? Anda yang bisa diskusi atau tidak? Bisa diskusi nggak? Anda sedang ditanya, apakah Bisa Yesus diskusi utusan? gak? Apakah Yesus utusan? Kan cuma ini kita lagi berbicara Taurat. Kita Saya lagi berbicara ngerti. Taurat. Kalau Anda perjanjian berbicara, baru itu berbicara Bung, Injil. Bung, kalau Anda berbicara Itu Taurat, berbicara Injil. kalau Anda berbicara Taurat, kenapa Cuma, Anda lari ke Yesaya? Saya tadi dengar Jun. Saya Tadi, membawa, saya membawa kita Kejadian berbicara 17. Perjanjian lama. Nah, lari Itu, lagi. Kitab Taurat, kitab para nabi, kitab para apakah nabi, Yesus kitab itu Mazmur utusan? atau Zabur yang kalian bilang? Bung, Sebentar Juma, itu sudah Bung, berbicara nubuatan. Anda panjang lebar berbicara tadi, saya Setelah diam. nubuatan baru datang. Ketika Tidak, dikatakan Juma di dalam ini Yesaya 63, Yesaya Diskusi apa nih, 63 nomor 9, bukan duta, bukan utusan, tetapi Iya. aku sendirilah yang menyelamatkan. Betul? Saya tanya kepada saudara. Aku sendirilah yang menyelamatkan. Oke, sekarang saya tanya. Ya kan? Berarti sebentar. Berarti Yod-He-Waw-He itulah Tuhan yang benar di dalam perjanjian lama, bukan Allah SWT. Makanya itu sudah selesai. Dari abad pertama sampai Itu abad ke-6. itu sudah selesai. Di mana Itu orang sudah Israel selesai. mengenal Allah SWT. Itu yang oke, saya tanya. Oke, itu sudah selesai, Bukan Bang. saya bertanya Quran. Itu Saya sudah toleransi. selesai. Saya nggak mau tanya. Itu sudah selesai. Itu mana? Itu Apa sudah yang kau selesai. jawab? Nah, sekarang Apa yang Yesaya kau jawab? 63 nomor 9, bukan duta, bukan Itu apa yang utusan. kau jawab tadi? Pertanyaan saya, apakah Yesus utusan? Bukan, yang saya tanya tadi di dalam Taurat, orang Yahudi, orang Israel, di mana datanya mereka mengenal Allah gitu loh. Saya mengatakan kepada saudara, orang-orang Yahudi mengenal Tuhan itu laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan manusia. Mana datanya? 2 Samuel 7:22. Iya, mana datanya ya orang Israel, orang 2 Yahudi mengenal Samuel Allah? 7:22. Kenapa sih 2 orang ini? Samuel 7. 22. 2 Samuel Tuhan 7, yang mereka 22 kenal, saya baca. Tuhan yang mereka kenal tidak serupa dengan apapun, tidak sama dengan Samuel. apapun. Bilangan 2 ayat 23 nomor 19. Tuhan Sebentar, bukan dulu, manusia saya baca. dan bukan anak manusia. Berkatalah sekali Sabar lagi dulu. Abner kepada Aseal, berhentilah menembuti aku. Apa aku harus Apalah dibilang ini? 2 Samuel 7:22. Oh, 2 Samuel 7:22. Nah, makanya 2 Samuel 7 jangan Anda ayat panik. 22. Dengarkan saya Satu-satu dulu. lah, jangan. Dengarkan Ya, saya dulu. baca ya. Astagfirullahaladzim. Baca dulu. Sebab itu engkau besar, ya Tuhan Allah. Sebab Allah Maha besar. tidak ada yang sama seperti engkau, dan tidak ada Allah selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Nah. Di mana ini Allah SWT Juma? Mereka mengenal Tuhan, yang tidak serupa dengan apapun. Di sini dikatakan Yod-He-Waw-He, bukan Allah. Kan udah ku bilang, Bos, bahwa Allah Tuhannya Yahudi datang memperkenalkan Mana diri. Allah? Mana orang Israel Yesus? mengenal Mana Allah? Yesus? Mana Yesus? Saya sudah kasih dalilnya. Itu terjemahan juru selamat dalam bahasa Yunani, Di bahasa dalam Ibrani. Keluaran 15, orang Israel yang dikeluarkan dari bangsa Mesir yang dijajah itu nama adalah Yesus. nama itu tidak bisa 1 ayat 5 diterjemahkan. dijelaskan. Sebentar. Nama itu tidak bisa diterjemahkan, bosku. Nama ya nama. Mana datanya? Nama ya nama. Yod-He-Vav-He itu bukan nama, itu adalah gelar Tuhan. Gelar Tuhan. Mana gelar? Mana Yod-He-Waw-He gelar? Yod-He-Vav-He itu gelar Tuhan, itu bukan nama. Catat itu. Kemudian, Di mana datanya? sabar dulu. Di mana datanya Yod-He-Waw-He itu gelar? Sabar Mana datanya? dulu. Ketika ini kan- saya menceritakan, sabar dulu apa? Bisa gantian bicara kan? Saya minta Jangan tadi. ngarangan. Apakah Masa Yesus? Yod-He-Waw-He itu Apakah Yesus itu utusan? Anda tidak bisa menjawab dan Anda menyembunyikan identitas Yesus sebagai utusan. Sedangkan Tuhannya Yahudi mengatakan, aku bukan utusan, bukan duta, bukan utusan, tapi aku sendiri. Saya buktikan.
Saya buktikan. Saya buktikan. Saya buktikan. Saya buktikan. Saya buktikan. Diam dulu. 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 Saya buktikan. Bilang ada datanya orang Israel, orang Saya Yahudi buktikan. menyembah. Saya buktikan. Ya Saya Allah, buktikan kepada saudara. Saya minta datanya, tapi Saya ternyata buktikan. nggak ada. Mana? Saya buktikan kepada saudara. Saya buktikan kepada saudara bahwa Yesus itu adalah utusan. Di dalam khotbah Petrus, KPR 2 nomor 22. Apa kata Petrus? Semua orang Israel harus tahu. Perjanjian baru cuma. Itu perjanjian baru. Iya tahu. Saya tahu itu perjanjian baru. Saya tahu, saya ngerti. Kita berbicara, bagaimana ini kita ada berbicara teman-teman? Teman-teman kita lagi berbicara Taurat. Di Yesaya. Dan Mazmur. Yesaya. Dengar dulu, bencong. Yesaya 63 nomor 9, bencong. Di situ dikatakan, bukan duta, bukan utusan. Bukan duta, bukan utusan, tapi aku sendiri. Nah, saya ingin menjelaskan ke Anda bahwa Yesus itu adalah utusan. Di dalam kitab Anda, KPR 2 nomor 22, jelas diterangkan di sana. Seluruh orang Israel harus tahu. Dengar dulu, 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 Boti, Boti, dengar dulu. Dengarkan di dalam KPR 2 nomor 22, di situ jelas dikatakan bahwa seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang berasal dari Nazaret sebagai perantara antara Tuhan dengan Bani Israel, yang mana melakukan kekuatan, tanda-tanda dan mukjizat yang dilakukan oleh Elohim Yod-He-Vav-He melalui perantaraan Yesus sebagaimana yang kalian tahu. Elohim Yod-He-Vav-He. Di mana di situ kata Allah? Loh, saya tidak menuntut Tuhan saya. Saya tidak menuntut ada Tuhan saya di kitab Anda. Katanya orang Israel menyembah Allah SWT. Mulai ngaco dia. Datanya? Mulai ngaco. Saya ingin membuktikan. Bung, dengarkan saya. Ini saya ingatkan lagi. Saudara Boti, saya ingatkan lagi, Saudara Boti. Ya udahlah, kalau mute terus nggak bisa diskusi. Jangan kabur dulu. Tadi, Bung, terkait dengan sembahan saya. Boti, dengar dulu. Yang saya tanya tadi mana datanya? Dengar, bot, dengar. Tadi ketika Anda bertanya, di mana buktinya? Coba kasih satu dalil. Ya Allah, Boti ini diam dulu, Boti. Oi, Boti, kaumnya Nabi Lut, diam dulu. Di dalam Kejadian 17, saya sudah menjelaskan samamu, Boti. Mana? Kejadian 17 nomor 6 nomor 7. Tuhannya Mana Yahudi. Di situ tidak disebutkan Allah, memang kucluk. Kalau tidak disebutkan Allah, baru dari mana mereka mengetahui Allah? Tuhannya Yahudi. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Yahudi siapa? Tuhannya Yahudi siapa? Orang Yahudi menyebutnya Hashem, Yod-He-Vav-He. Baru Allahnya dari mana? Kami menyebutnya Allah Tuyul. Daud, Musa mengenal Allah itu dari mana? Baru kalian ambil dia jadi nabi. Dengar dulu, Boti, bencong, dengar. Bencong, mendengarkan. Tuhannya satu dalil lah di saya. Tuhannya Yahudi, bencong, mengambil perjanjian kekal. Mereka menyembah Hashem. Umat Islam mengenal Hashem yang mereka sembah dengan sebutan Allah. Catat itu ya. Nah, sekarang saya minta data di mana Tuhannya Yahudi mengangkat perjanjian kekal bahwa Tuhannya Yesus. Anda nggak bisa menunjukkan itu kan? Lalu saya dari tadi kasih data loh, Juma. Dengar dulu. Kasihlah satu data di saya ini loh. Boti, diam dulu. Pendeta Gemulai, diam dulu. Diam dulu, Bang. Saya sudah menjelaskan samamu, tapi Anda kelabakan, Anda panik. Saya kan udah menunjukkan sama Anda kan. Saya mengakui dengan jujur, bukan? Bahwa kami umat Islam mengenal Tuhan yang datang kepada Abraham, Ishak, Yakub dengan sebutan Allah.
Orang Yahudi mengenal dengan sebutan Hashem. Datang Kristen laknatullah minta nuntut kami harus menyebut Tuhan kami dengan sebutan yang sama. Tuhan memperkenalkan kepada Abraham. Itu kan ketololan dalam berpikir, kepanikan di dalam beragama, iya kan? Nah, saya bertanya tentang hal yang sama, ternyata Anda masuk ke terjemahan. Juru selamat Anda jadikan Yesus. Tidak ada hubungannya Tuhan mengangkat perjanjian kekal bahwa nama Tuhan itu adalah Yesua. Itu nggak ada, dalil itu nggak ada. Lalu kemudian Anda mencari narasi, lari ke Yesaya 63 nomor 9. Di situ bukan duta, bukan utusan, tapi aku sendirilah. Anda ingin mengatakan bahwa Yesus sendirilah Elohim itu, Yod-Heh-Vav-He itu yang turun ke bumi. Itu kan maksud Anda? Saya kasih Anda data. Di dalam Yohanes 5 nomor 36. Yesus bersaksi. Apa kesaksian Yesusnya? Aku ada kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes bahwa seluruh pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Berarti aku utusan, yang mengutus aku Bapa. Sementara Yesaya 5:63 mengatakan bukan duta, bukan utusan. Sabar dulu. Nah, nanti Anda sabar dulu. Jangan dulu perjanjian baru juga. Nanti Anda akan berdalil. Nanti akan berdalil bahwa Yesus itu adalah utusan, itu adalah Bapa itu sendiri. Setiap saya ngomong di cuma dalam 1-2 kata kok potong. Saya kan sedang menjelaskan, nanti Anda tinggal tanggapi. Nanti tinggal Anda tanggapi. Bisa loh, kamu langsung potong. Gimana coba diskusi begini adil enggak sih? Padahal saya bencong. Walaupun kamu tidak saya dengar. Ini saya simpulkan begini, Boti. Ya, bencong. Nah, saya simpulkan ya, maaf ya, saya jujur sekali mengatakan Anda Boti karena gaya Anda begitu. Dengarkan saya, ya bos ya. Anda bertanya kepada saya, mana dalilnya di kitabnya Yahudi bahwa mereka menyembah Allah? Saya katakan kepada saudara, Tuhan datang kepada Bani Israel menggunakan bahasa Ibrani, memperkenalkan dirinya dengan sebutan Yod-Heh-Vav-He. Mereka menyebutnya Hashem. Catat itu. Lalu Tuhan yang sama datang kepada Bani Yismail, memperkenalkan dirinya dengan sebutan Allah. Nama yang sama, penyebutan yang berbeda. Penyebutan dan nama yang berbeda, tetapi hakikat yang sama. Botinya kelihatan tadi. Kelihatan kali botimu. Nampak kali kau tidak bisa menyembunyikan itu, bos. Kalau saya ketawa kan nggak enak. Mendingan saya begini ketawanya. Iya. Sekarang pakai pihak. Jadi saya ulang lagi ya. Dengarkan saya, saudara. Saya sudah dengarkan saya, saudara pendeta. Dengarkan. Jadi, saudara pendeta, Tuhan yang satu ini datang memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel dan datang memperkenalkan dirinya kepada bangsa Ismail, Yahudi dan Arab. Ketika datang kepada Yahudi, setahu kamu, dia mau menyatakan diri dengan sebutan Yod-Heh-Vav-He. Ketika esensi yang sama datang menyatakan diri kepada Nabi Muhammad, menyatakan diri dengan sebutan Allah. Clear di sana, clear. Saya nuntut hal yang sama, bos. Saya nuntut hal yang sama. Karena Cuma ada boleh kan? Sudah mau 1 jam datanya man. Boleh kan? Saya nuntut hal yang sama. Allah itu esensinya sama dengan Yod-Heh-Vav-He. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mana datanya? Saya ingin baca di dalam Taurat. Allah adalah Tuhan alam semesta. Tuhan alam semesta ada berapa? Itu disebut Yod-Heh-Vav-He. Ya, mereka oleh orang Yahudi. Mengenal Allah. Oleh orang Yahudi. Kata Oke, kan udah kujelaskan tadi. Tadi kamu kan sebentar. Sudah kujelaskan tadi sama mu. Mereka menyebut dengan Yod-Heh-Vav-He. Udah 1 jam loh. Islam menyebutnya Allah. Oke, sekarang saya nuntut hak saya. Saya nuntut hak saya. Tolong tunjukkan. Kapan saya ngomong? Baterai saya habis nih nanti. Tolong Anda tunjukkan di mana Tuhannya Abraham menyatakan dirinya
dalam nama Yesus. Silakan. Silakan, silakan. Cuma ini, makanya Silakan. saya heran dari tadi ya. Bukan main polemikmu, itu luar biasa kalau soal polemik. Kenapa susah kali Anda menjawab? Kenapa? Astaga, ini baru Kenapa ngomong. susah kali Anda menjawab? Kenapa Anda hanya curhat? Saya udah mendengar 1 jam, saya baru ngomong 1 kata. Kenapa udah Anda dipotong. hanya curhat? Saya bertanya sama Anda, Astaga. di mana Tuhannya Bukan Yahudi? curhat. Di mana Bukan Tuhannya curhat. Yahudi? Datang menyatakan diri dalam nama Yesus. Silakan, tunjukkan dalil. Aduh, Tuhan. Silakan. Silakan. Ada nggak dalil, 1 dalil kau kasih tadi sama saya? Ada? Ada. Saya sudah menjelaskan, Bung. Cuma menjelaskan, saya juga bisa menjelaskan. Tanpa data saya bisa. Tadi saya kasih Kejadian 17 nomor 6, nomor 7. Kejadian 17 itu bukan Allah SWT, cuma stres kau ini. Tapi apakah Anda mengakui bahwa Tuhan Kamu udah mengangkat periksa nggak di rumah sakit? Udah periksa nggak di rumah sakit? Apakah Anda mengakui? Kalau kamu nggak sakit ini. Apakah Anda mengakui bahwa Tuhannya Yahudi mengangkat perjanjian kekal akan menjadi Tuhannya bangsa Arab juga, Bani Ismail? Cuma kalian kan suka mengklaim tuh. Bukan Musa saya. adalah Nabi Allah SWT. Bung, Daud Bung, adalah Nabi dari Allah Bung, SWT. Bung, jangan bicara sendiri, please. Apakah Anda mengakui bahwa di dalam Kejadian 17 nomor 6 nomor 7? Saya tidak bisa ngomong. Sabar, jangan kabur dulu. Makanya jangan ngomong pada saat saya ngomong. Dengar. Apakah Anda mengakui bahwa Tuhannya Yahudi mengangkat perjanjian kekal? Mengangkat perjanjian kekal bahwa Tuhannya Yahudi akan menjadi Tuhannya bangsa Israel dan bangsa Ismail. Anda sudah akui tadi kan? Adapun Tuhan tersebut, matamu dari tadi kau ngomong juga bencong. Jadi ketika Tuhannya Yahudi turun ke bumi menyatakan diri melalui Roh Kudus kepada Nabi Muhammad, beliau datang kemudian menyatakan diri dengan nama Allah. Anda harus akui itu. Nah, sekarang kamu tunjukkan kepada saya di mana Tuhannya Yahudi datang menyatakan diri dalam nama Yesus. Silakan, saya tunggu. Ya, saya tunjukin. Tapi kamu bisa diam. Oke, silakan. Bisa diam. Silakan. Diam ya. Ingat di kitabmu ya. Ingat di kitabmu ya, di perjanjian baru. Diam Oke, dulu. silakan. Saya mau jelaskan. Iya. Tadi hampir 1 jam lebih Kak dia ngomong, cuma ngomong. Satu data pun tidak disentil. Satu data pun tidak ada yang dia keluarkan. Cukup Kejadian 17. Kasih kepada teman-teman semua ya. Cukup Kejadian 17. Saya mengeluarkan data. Cukup Kejadian 17 itu sudah menampar Anda. Sekarang Anda tunjukkan. Sekarang Anda tunjukkan di mana datanya Tuhannya Yahudi turun menjadi Yesus. Mana? Tunjukkan. Kalau saya tunjukkan terus pamit ya semua ya. Dalil. Saya minta dalil, jangan kabur. Jangan kabur. Silakan dalilnya. Tuhannya Yahudi. Saya ngomong gimana saya di mute terus? Kan minta dalil saya, bukan disuruh Anda nyeloteh. Gimana saya kalau di mute terus? Kasih dalil. Terus kenapa saya di mute terus? Kasih dalil. Jangan celoteh. Kasih dalil dulu. Emang Tuhannya Yahudi datang dalam nama Yesus. Iya, kamu kasih tadi Kejadian 17. Kejadian 17 mana di dalam Kejadian 17 ini ada nama Allah SWT? Silakan Anda tunjukkan kepada saya, silakan. Silakan. Ini nggak ada. Silakan Anda tunjukkan dalil. Dalilnya di mana? Coba. Dalilnya coba lihat di belakang kamu begini. Coba lihat. Coba kamu lihat di belakang. Silakan tunjukkan dalilnya. Silakan. Coba lihat di belakangmu, lihat Silakan dalilnya. Mana dalilnya? Udah. Mana kalian bisa ngomong? Pasti kamu motong terus. Saya minta dalil, Bos. Kasih dalil. Mana dalilnya kamu? Mana dalilnya bahwa Tuhannya Yahudi? Kejadian 17 nomor 6 nomor 7 sudah kujelaskan samamu di awal tadi. Di awal kita berjumpa sudah kujelaskan samamu, Abraham mengambil perjanjian kekal kepada Abraham, Ismail, Ishak, bahwa dia akan menjadi Tuhannya mereka berdua dan keturunannya. Sekarang mana dalilnya? Jangan disesatkan oleh dia ya. Mana dalilnya Yesus
Yesus akan Mami menjadi Sumaya. Tuhan Abraham. Bu Suma pamit ya. Mana dalilnya? Mana? Yesus mana dalilnya akan menjadi Tuhan Abraham dan keturunannya? Mana? Enggak ada. Tidak ada, teman-teman. Tidak ada dalilnya. Sebenarnya udah sangat jelas, tapi ya namanya kita menghadapi manusia dua jenis kelamin, jadi agak berat kita bisa menuntun dia untuk memahami lebih jauh. Yang pasti tidak ada dalil di kitabnya Yahudi bahwa Tuhannya Yahudi menyatakan bahwa Yesus akan menjadi Tuhannya Abraham, Tuhannya Yismail, Ishak dan keturunannya secara turun-temurun. Begitu saudara-saudaraku sekalian. Yang pasti kita minta dalil dari pendeta bencong tadi, ternyata tidak ada. Dia lari masuk ke Mazmur, lari ke Yesaya, tapi itu tidak bisa menolong. Sama sekali tidak bisa menolong dia. Oke? Dan saya mengatakan kami tidak mengklaim bahwa berdasarkan Al-Quran harus mutlak sesuai dengan apa yang Kristen pegang. Itu tidak ada dalam Al-Quran. Kami menyembah kepada Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak yang disembah Bani Israel. Itu adalah Tuhan yang kami sembah. Saudara kami Bani Israel menyebutnya Hashem, menyebutnya Adonai. Kami tidak mengklaim bahwa kami harus sesuai dengan data yang disajikan oleh teman-teman Bani Israel, dalam hal ini Yudaism. Kami juga tidak bisa menggunakan kitab tersebut, karena di antara mereka ada yang gemar memutarbalikkan dan mencampur adukan kemudian firman Allah yang datang kepada mereka. Sebagian dari mereka melakukan hal itu. Lalu kemudian Anda bertanya, di mana ada nama Allah? Saya sudah menyampaikan, di situ tidak ada nama Allah. Tidak ada nama Allah di situ. Sebagaimana Yesus tak punya nama di sana. Lalu kemudian Anda mengatakan gugur dong. Ya, kalau Anda mencari nama Allah di situ gugur pasti, karena memang tak ada nama Allah di sana. Tetapi apakah Anda bisa membatalkan perjanjian kekal bahwa Tuhan yang ada di sana, yang saudara Yahudi sebut dengan sebutan Hashem, ketika saudara Yahudi mengakui bahwa Tuhan mereka mengambil perjanjian kekal, bahwa Tuhan mereka akan menjadi sembahan Bani Ismail sebagaimana menjadi sembahan mereka sebagai Bani Ishak, apakah mereka ingin membatalkan itu? Tidak mungkin. Boleh tidak ada nama Allah di sana, boleh tidak ada. Tetapi apakah Tuhan itu 2, 3, 4? Tidak, Tuhan itu cuma satu. Dan Tuhan tersebut di dalam Kejadian 17 nomor 6 nomor 7 mengambil perjanjian kekal. Apa perjanjian kekalnya? Akan menjadi Tuhannya Bani Ismail. Ketika ia datang kepada Bani Ismail, memperkenalkan diri dengan nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz dan seterusnya, itu bukan urusanmu. Suka-suka dia yang mau dalam nama itu, dia yang datang menyatakan diri dalam nama tersebut. Kenapa Anda sakit? Anda batalkan dulu itu. Aku akan menjadi Tuhanmu Abraham, Tuhan anak-anakmu wahai Abraham, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun wahai Abraham. Menjadi perjanjian kekal. Anda bisa bantah. Anda ingin membatalkan perjanjian kekal Tuhannya Yahudi. Anda siapa? Ketika Tuhannya Yahudi datang kepada Nabi Muhammad SAW, Tuhannya Yahudi datang, Tuhannya Bani Israel datang dengan menyatakan, Innani anallah, la ilaha illa ana. Anda siapa yang ingin membatalkan perjanjian tersebut? Anda siapa? Makanya dalam Al-Quran, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub.
Ya bani innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jelas itu. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian juga Yakub, demikian juga Israel ketika mengatakan kepada Bani Israel anak-anaknya. Apa yang dikatakan kemudian oleh Nabi Ibrahim, Yakub, Ishak, Yakub kepada keturunannya, ya baniya inna Allah astafa lakumuddin wa la tamutunna illa wa antum muslimun. EGP, kau enggak menemukan nama Allah, nama Tuhanku di kitab yang Anda ambil dari agama lain, itu urusan lo. Yang penting kitab saya mengadakan itu. Am kuntum syuhada iz hadara Yaqub al-maut iz qala li bani ma ta'buduna min ba'di. Ketika Nabi Yakub menjelang maut, menjelang kematian, Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, libanihi, kepada anak-anaknya, apa yang kalian sembah sepeninggalku? Qalu na'budu ilahaka wa ila abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. EGP, derita lu kalau kamu nggak menemukan kemudian nama Tuhanku di dalam kitab yang kau rampok dari Yahudi. EGP, itu urusan lo. Tapi sadarilah, kamu tidak punya kekuatan untuk membatalkan perjanjian kekal Tuhannya Yahudi kepada Abraham, Ismail, Ishak dan keturunannya. Lu siapa rupanya? Lu siapa? Hah? Lu siapa rupanya? Hanya penyembah makhluk yang dilantik oleh Tuhan kami menjadi sembahan bagi orang-orang yang tidak beriman. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 27 ayat 30, KPR 2 nomor 36. Jelas itu. Cuman Anda ini curang dalam berdiskusi. Curang Anda berdiskusi. Saya minta mana dalilnya? Sebagaimana keturunan Abraham memiliki Tuhan, yaitu keturunan Abraham, yaitu Nabi Ismail dan keturunannya menyembah kepada Tuhan yang sama. Sekarang saya tunjukkan kepada saya, di mana pengakuan Tuhanmu bahwa dialah yang menjadi sembahan Abraham, anak-anak Abraham, dan juga adalah anak-anak Ishak. Faktanya keturunan Abraham dari silsilah Ismail tidak menyembah Yesus. Faktanya keturunan Ismail menyembah Allah. Berarti tidak ada di antara dua keturunan yang menyembah Yesus. Keturunan Ismail menyembah Allah. Berarti Allah ini adalah yang datang kepada Abraham. Keturunan Ishak menyembah Hashem. Berarti keturunan Ishak menyembah Allah. Keturunan Ismail tidak menyembah Yesus. Keturunan Ishak tidak menyembah Yesus. Dua keturunan dari anak Abraham, Ismail tidak menyembah Yesus, Ishak keturunannya tidak menyembah Yesus. Nah,
Ismail menyembah Allah. Keturunan Ishak menyembah Hashem. Berarti Allah sama dengan Hashem. Apa Hashem? Apa artinya Hashem? Hashem artinya nama itu. Asma. Nama itu. Asmaul Husna. Nama yang ada bagi Dia yang Maha Suci, Maha Tinggi. Allah Subhanahu wa taala mereka sebut di dalam Yesaya 5:16 sebagai hakikat pencipta yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, Subhanahu wa taala. Sekarang siapa di antara keturunan Abraham yang menyembah Yesus? Keturunan Ismail tidak, keturunan Ishak juga tidak. Yesus adalah Tuhan bagi orang-orang jahat berdasarkan KPR 2:36, dan itu adalah kalian. Tuhannya Yahudi, Tuhannya Islam adalah Rabbus samawati wal ard. Tuhan yang disembah Bani Israel adalah Rabbus samawati wal ard. Tuhan yang disembah Bani Ismail Rabbus samawati wal ard. Tuhan yang disembah Kristen adalah Tuhan di atas tiang salib doang.